Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan mata pelajaran kimia. Kali ini Bapak akan membawakan materi kimia kelas 12 semester 1 tentang materi hukum Faraday. Hukum Faraday terbagi menjadi hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1. Massa zat yang dihasilkan atau yang terbentuk atau yang hilang pada suatu elektroda selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang mengalir melalui sel elektrolisis tersebut. Dari pernyataan bunyi hukum Faraday 1 tersebut, maka rumusan hukum Faraday 1 dapat dinyatakan dengan persamaan W sama dengan E kali F. W sama dengan massa zat hasil elektrolisis dalam satuan gram, E massa ekuivalen zat hasil elektrolisis, di mana E sama dengan AR per bilog, dan F arus dalam Faraday. Karena satu F setara dengan 96.500 kolom, atau sama dengan 1 mol elektron, maka Faraday sama dengan satuan kolom dibagi 96.500. Sehingga persamaan hukum Faraday 1 yang baru adalah W sama dengan AR per bilog dikali Q 96.500. Karena kulom itu adalah arus listrik dalam ampere dikali waktu, maka persamaan hukum Faraday 1 yang baru adalah W sama dengan AR per bilog dikali I kali T per 96.500. Di mana E sama dengan AR per bilog, W adalah massa zat dalam gram, F adalah muatan listrik dalam Faraday, Q adalah muatan listrik dalam kulom, I arus listrik dalam ampere, T waktu dalam detik, sedangkan AR adalah massa atom relatif. Contoh soal 1. Larutan tembaga 2 sulfat CuSO4 dielektrolisis dengan elektroda iner. Jika arus sebesar 0,5 ampere dialirkan dalam larutan tersebut selama 1 jam, berapa massa logam tembaga yang dihasilkan? Jika ArCu 63,5. Diketahui, kita ionisasikan dulu, CuSO4 akan terionisasi menjadi Cu2+, ditambah SO4 2-. Di sini berarti bilog Cu-nya adalah 2, arusnya 0,5 ampere di dalam soal, sedangkan T-nya 1 jam alias 3600 detik. ArCu-nya 63,5, ditanya W atau massa dari logam tembaga tersebut. Kita jawab W sama dengan AR dikali I dikali T dibagi bilog dikali 96.500. Dengan memasukkan AR-nya 63,5 dikali I-nya tadi adalah 0,5 ampere dikali T-nya adalah 3600 dibagi bilognya adalah 2 dikali 96.500, sehingga didapat W-nya adalah 0,82 gram. Jadi tembaga yang dihasilkan adalah 0,82 gram. Contoh soal yang kedua. Elektrolisis larutan NaCl menghasilkan gas sebanyak 11,2 liter di katoda pada keadaan STP atau standar temperatur and pressure. Banyaknya muatan listrik mengalir dalam larutan NaCl adalah, diketahui, kita ionisasikan dulu NaCl-nya. NaCl terionisasi menjadi Na+ ditambah Cl-. Reaksi di katodanya karena ion positifnya adalah golongan 1A, maka di katoda yang direduksi adalah air. Jadi reaksi reduksi air adalah 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Berarti maksud
gas di katoda itu adalah gas hidrogen sebanyak 11,2 liter. Jadi di sini gas yang dihasilkan di katoda adalah gas H2 sebanyak 11,2 liter. Ditanya muatan dalam Faraday. Jawab. Kita cari dulu mol H2-nya. Mol H2 volume gas pada keadaan STP dibagi 22,4 atau sama dengan 11,2 liter dibagi 22,4 sama dengan 0,5 mol. Jadi mol H2 adalah sebanyak 0,5 mol. Nah, sekarang kita mencari mol elektronnya. Mol elektron bisa dicari adalah koefisien elektron dibagi koefisien H2 yang tadi kita telah ketahui molnya dikali mol H2. Jadi sama dengan koefisien elektronnya yang ini adalah 2 dibagi koefisien H2-nya adalah 1 dikali mol H2-nya adalah 0,5. Jadi hasilnya 1 mol elektron. Jadi mol elektronnya adalah 1 mol. 1 mol elektron adalah 1 Faraday. Maka jawabannya adalah C, 1 Faraday. Contoh soal yang ketiga. Pada elektrolisis 500 ml ZnSO4 1M, ingin mengendapkan seluruh logam seng menggunakan arus sebesar 10 ampere. Maka waktu yang diperlukan adalah air Zn-nya 65. Kita ketahui dulu ZnSO4 terionisasi menjadi Zn2+ ditambah SO4 2-. Berarti di sini bilok Zn-nya adalah 2, arusnya atau I-nya adalah 10 ampere, volumenya adalah 500 ml. Kita rubah dulu ke liter, dibagi 1000 jadi 0,5 liter, sedangkan molaritasnya adalah 1 M. Ditanya waktunya, jawab. Kita cari dulu mol Zn-nya. Mol Zn sama dengan M kali V. M-nya tadi 1, sedangkan V-nya 0,5 liter. Jadi 1 dikali 0,5 sama dengan 0,5 mol. Jadi Zn-nya adalah 0,5 mol. Dari persamaan hukum Faraday 1, kalau kita uraikan maka didapat mol sama dengan I dikali T dibagi bilok dikali 96.500. Atau kita cari T-nya, T sama dengan mol dikali silang, mol dikali bilok dikali 96.500 dibagi I. Sehingga molnya kita masukkan angkanya 0,5, biloknya adalah 2, dikali 96.500 dibagi I-nya adalah 10 ampere. Sehingga didapat sekitar 9.650 detik. Jadi jawabannya adalah E. Hukum Faraday 2. Jika sejumlah muatan listrik yang sama dilewatkan pada beberapa zat elektrolit yang berbeda, maka massa yang dibebaskan atau diendapkan sebanding dengan massa ekuivalennya atau E. Jadi W1 berbanding W2 atau massa 1 berbanding massa 2 sama dengan E1 per E2 atau massa ekuivalen yang pertama berbanding massa ekuivalen yang kedua, atau W1 per E1 sama dengan W2 per E2 atau massa zat yang pertama berbanding massa ekuivalen yang pertama sama dengan massa zat yang kedua berbanding massa ekuivalen yang kedua. Mana keterangannya adalah W1 adalah massa zat 1 dalam gram, W2 adalah massa zat 2 dalam gram, E1 adalah AR1 per bilok 1, E2 adalah AR2 per bilok 2. Contoh soal 1. Pada elektrolisis larutan NiSO4 selama 45 menit menghasilkan endapan Ni sebanyak 9,75 gram. Berapa gram Ag yang dihasilkan jika arus dalam waktu yang sama dialirkan pada elektrolisis larutan AgNO3? Jika diketahui ArNi-nya adalah 58,5 sedangkan Ag-nya adalah 108. Diketahui NiSO4 terionisasi menjadi Ni2+ ditambah SO4 2-. Maka bilok Ni adalah 2, sedangkan ArNi di dalam soal adalah 58,5.
Sekarang AgNO3 terionisasi menjadi Ag+, ditambah NO3 min. Jadi bilok Ag-nya adalah 1, ArAg-nya 108. Berat Ni-nya tadi di soal adalah 9,75 gram. Ini W1 itu adalah Ni-nya. E1-nya AR1 per bilok 1, karena yang satunya adalah Ni, maka AR-nya adalah 58,5. Sedangkan biloknya adalah 2. Jadi 58,5 dibagi 2 adalah 29,25. E2-nya adalah untuk Ag, AR2 per bilok 2. ArAg-nya 108, sedangkan biloknya adalah 1. Jadi 108 dibagi 1 adalah 108. Ditanyakan adalah W2 atau massa dari Ag. Jawab, W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Kita masukkan W1-nya di dalam soal adalah 9,75, E1-nya adalah 29,25, W2-nya yang ditanyakan, E2-nya kita masukkan 108. Jadi W2 sama dengan, kita kalikan silang, 9,75 dikali 108 dibagi 29,25. Jadi hasilnya adalah 36 gram. Jadi massa Ag yang dihasilkan adalah 36 gram. Untuk latihan soal, silahkan Anda kerjakan soal berikut. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Bapak cukupkan materi hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di pelajaran yang akan datang.